Saya sekolah nggak tinggi, bos. Benar-benar saya sekolah nggak tinggi. Saya anak jalanan. Saya petarung jalanan. Tapi Allah kasih, alhamdulillah, saya bisa memperkerjakan profesor-profesor di tempat saya, gitu kan. Ada yang bilang orang yang paling pintar adalah orang yang mempekerjakan orang pintar dan tidak perlu pintar untuk melakukan hal seperti itu. Yes, Tapi mungkin hanya perlu sebuah keikhlasan dari hati. Jadi nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah, setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Sekolah itu mengajarkan kita sistematika berpikir. Di jalanan itu, Pak, kalau di sekolah 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Tapi kalau di luar itu kadangkala gelandangan, preman, semua itu teman-teman saya temenin. Iya. 1 tambah 1 kadangkala bisa 11, Pak. Benar. Iya kan? Iya. Terus atau minus 11. Iya. Kita modifikasi ilmu jalanan dengan ilmu sekolah menjadi tengah-tengahnya ilmu yang paling tepat lah buat kita. Sekolah itu wajib, tapi jangan meremehkan ilmu-ilmu jalanan. Ilmu jalanan itu semacam ekskulnya lah. Bahan ilmu yang akan memperkokoh ilmu kita yang di sekolahan. Saya bicara sama pengurus masjidnya, saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan, pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang bepeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit, ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun, kamu nggak usah khawatir katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu katanya. Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Ada filosofi saya, gengsi makan biaya. Kalau ini gengsi akhirnya tidak punya biaya kalau malu. Benar kan? Iya. Gengsi itu makan biaya. Jadi buat apa kita malu-malu atau gengsi? Selama kita nggak mencuri, selama kita nggak menipu, kenapa harus malu? Saya dulu dihina-hina orang. Siapa yang mau kenal sama saya? Tapi sekarang saya dielulukan orang, tidak membuat saya berubah. Dan saya maaf Pak Deddy, bukan karena saya banyak duit atau apa. Saya jalan untuk berbuat baik, tidak ada uang dari orang lain. Ini uang sedekah dari keluarga kami sendiri. Bukan kami sombong, bukan. Sedekah kami belum cukup. Kami takut sewaktu besok pagi kami udah dipanggil yang pencipta, kami belum berbuat banyak. Gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak, berbuat banyak. Kita nggak tahu besok pagi kita dipanggil. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, tahu-tahu baru ketemu kita 2 hari kemudian dipanggil karena COVID. Saya bilang makanya, ada uang tidak boleh sombong. Saya bilang sama anak-anak saya, ya. Nggak punya duit juga nggak boleh nyolong. Saya bilang, nggak banyak duit, jangan suka bohong. Nggak. Yang benar aja kerja, Tuhan akan kasih kehormatan. Harta itu hanya titipan, tapi keluarga dan sahabat itu buat saya nomor 1. Apalagi sahabat saya, walaupun dia seorang tukang sampah, dia seorang hansip, dia tukang parkir, saya lihat ketulusan dia, ya maaf saja, lebih hebat daripada teman-teman yang mulia anggota dewan. Jangan sombong, itu penting. Bukan hanya jangan sombong, harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya.
Saya beli, berapa duit? 5.000, saya tawar 10.000 boleh nggak? Dia bilang 4.000 deh Pak, tetap bayar 10 deh. Nah orang kecil tuh ditawar lebih mahal, dia kagak mau. Ini juga ya? 35.000, saya tawar 40.000, dia bilang 30.000, ya tetap saya bayar 40.000 gitu kan. Jadi biasa ya. Dan lucunya lagi, saya beli kaki meja. Kaki kursi supaya nggak berisik, yang karetnya. Ya. Saya beli di sana. Jadi waktu saya beli di sana, dia bilang, Pak, 3.500 satu. Saya bilang saya mau beli 20. 4.000 boleh nggak? Enggak, 3.000 aja deh Pak. Nah itulah orang kecil, jujurnya bukan main. Dan mendapat kehormatan. Buat kita menemukan 1001 alasan untuk tidak bisa. Sangat mudah buat kita menemukan 1001 alasan untuk membenarkan bahwa kita akan gagal. Sudah saatnya kita ubah pola pikir itu menjadi hanya menemukan satu alasan untuk memulai jika kita belum memulai. Jika kita sedang jatuh, temukanlah satu alasan untuk bangkit dari kejatuhan tersebut. Saatnya melupakan segala macam alasan, saatnya mulai aja. Untuk menjadi kaya, itu bukan soal seberapa besar income yang kita terima, ya, tapi soal seberapa hebat kita dalam mengelola uang kita, ya. Jadi kuncinya di sini adalah mengelola uang, bukan besarnya income yang kita terima. Karena pada akhirnya gitu ya, orang yang punya income yang besar setiap bulan, tapi ketika dia tidak bisa mengelola dengan baik, maka akan habis juga, ya. Tapi orang yang punya penghasilan kecil sekalipun, tapi karena dia bisa kelola uangnya dengan baik, maka bisa menjadi kaya raya. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpinya nggak cukup besar. Dan saya juga ingat Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Orang yang sukses itu sebel ngelihat orang yang malas tapi banyak mau. Karena orang yang malas banyak mau ini ngomongnya gue pengen sukses kayak lu. Tapi pas dikasih tahu gimana caranya, nggak mau. Disuruh kerja keras, nggak mau. Saya dengar bahwa kalau membeli lotre itu bisa menjadi orang kaya. Jadi saya juga kumpul uang membeli lotre.
tiba waktunya saya mencocokkan nomor lotre saya ini dapat atau tidak. Ayah saya melihat, langsung dirampas lotrinya itu dan disobek, dan saya dipukul 3 kali. Bahwa orang kalau mau cari uang harus keringat, tidak bisa tanpa keringat memikirkan cari uang. People are not listening to you. Stop talking to them. And that is the best piece of advice that I can give you. And what happens is that if you stop talking to people who aren't listening to you and start watching them instead, they will tell you what they're up to. But so if you have things to say them, but you find people that will listen, talk to them. The ones who aren't listening, pull back. Because you're devaluing what you have to say by offering it to an audience that does nothing but reject it. Money itu keliru, ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat lah, nggak bisa balik lagi loh. Waktu kita adalah hidup kita. If you want to be successful, you have to pay the price. I'm working hard. My team working very hard. Nothing is free. Nothing is easy. Satu cicit saya datang dari Shanghai, masih usia 5 tahun gitu. Saya ajak dia naik mobil saya, Mercedes. Saya sudah usia 8 tahun itu. Dia naik ke atas mobil, kakek, you are so humble. And I said, what do you mean I am humble? Because your car is too old already. You can buy a new one, but you don't buy a new one. And saya kasih tahu, you know, I am very satisfied with my car. As long as the whole of my life I can have such good car, I'm satisfied. There are so many people on the road, they don't have a car such like this. Jadi kita harus puas bahwa kita syukur kita ada